Selamat datang di Politeknik Negeri Ambon. Politeknik Negeri Ambon terletak di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selamat siang, saya minta izin memperkenalkan nama saya Abraham Tuanakota dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu struktur beton di program studi D3 Teknik Sipil. Mata kuliah struktur beton yang diajar di semester 4 ini persyaratannya harus sudah bisa lulus mekanika rekayasa 1 dan 2, kemudian sudah lulus teknologi bahan. Nah, mata kuliah ini, mata kuliah struktur beton merupakan salah satu mata kuliah yang mendukung kompetensi mahasiswa Prodi D3 Teknik Sipil dalam mendesain elemen beton bertulang, yaitu balok dan plat. Mata kuliah ini akan membahas teori dasar beton bertulang, desain lentur dan geser pada balok dan plat sesuai dengan standar perencanaan beton bertulang SNI 2847/2019. Setelah mempelajari mata kuliah beton, struktur beton, hal yang diharapkan dari mahasiswa yaitu mencapai capaian pembelajaran CPL, yaitu mahasiswa mampu mendesain lentur dan geser balok persegi tulangan tunggal, tulangan rangka, balok T, plat 1 arah, plat 2 arah sesuai dengan standar perencanaan beton bertulang SNI 2847/2019 mengenai persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasannya. Nah, dari pokok bahasan yang ada itu ada 8 pokok bahasan, yaitu yang pertama berbicara menyangkut pengantar perencanaan struktur beton. Jadi capaian pembelajaran dari pokok bahasan itu yaitu menjelaskan tentang pengertian beton dan beton bertulang, kelebihan dan kekurangan beton, elemen struktur beton bertulang, bahan beton dan baja tulangan. Kemudian diharapkan juga mahasiswa dapat menjelaskan tentang standar perencanaan struktur beton bertulang sesuai SNI 2847/2019. Nah, pokok bahasan yang kedua yaitu penampang persegi tulangan tunggal. Dari penampang persegi tulangan tunggal diharapkan juga mahasiswa dapat memahami perilaku penampang segi 4 ekivalen, menjelaskan tentang jenis-jenis keruntuhan balok beton bertulang, mendesain balok beton bertulangan tunggal. Kemudian pokok bahasan ketiga itu penampang persegi tulangan rangka. Pokok bahasan keempat plat 1 arah. Nah, setelah 4 pokok bahasan ini selesai, diadakan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. Kemudian setelah ujian tengah semester dilanjutkan dengan penampang balok L, penampang balok T, penampang balok dengan tulangan geser, dan penampang plat 2 arah. Sehingga pada pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Jadi sistem pembelajaran yaitu tatap muka, kemudian presentasi tugas-tugas. Kemudian sistem penilaian yang diberikan kepada mahasiswa secara objektif yang terdiri dari beberapa poin, yaitu kehadiran 10%, nilainya 10% apabila mahasiswa hadir kurang lebih 80%, itu dihitung kehadirannya baru bisa nilainya 10%. Kemudian ada tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Itu sistem penilaian. Nah, diharapkan dari
rencana pembelajaran ini, maka yang diharapkan dari mata kuliah ini, deskripsi mata kuliah ini yang sudah disampaikan boleh tercapai. Iya, dan kita akan masuk pada proses pembelajaran. Dalam hal ini adalah pembelajaran pada pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kita akan mulai lagi dengan mata kuliah struktur beton ya. Jadi hari ini kita dengan pertemuan yang kedua. Untuk itu saya mau review dulu materi minggu kemarin ya. Nah, kemarin kita sudah berbicara mengenai beton berulang ya, sejarah beton berulang ya. Nah, saya mau kembali mereview. Masih ingat apa tidak materi yang kemarin ya? Jadi beton berulang itu siapa yang masih ingat? Beton itu terdiri dari apa? Ya, agregat kasar, agregat halus, semen dan air. ya. Agregat kasar, agregat halus, semen dan air ya. Tentunya setiap material itu dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kemarin kira-kira masih ingat kelebihan dari material beton itu apa? Siapa bisa? Ya. Kuat tekan beton berulang relatif lebih tinggi daripada bahan lain. Apalagi? Struktur beton berulang sangat kokoh. Oke. Kemudian apa lagi? Mempunyai kuat tekan yang tinggi. Nah, kemudian ketersediaan materialnya di Indonesia itu cukup tersedia ya. Nah, umumnya agregat kasar, agregat halus terdapat di seluruh Indonesia. Kemudian juga ada pabrik-pabrik semen. Nah, di samping dia punya kelebihan, ada juga dia punya kekurangan. Ya, kekurangan beton apa itu? Kuat tarik yang rendah, ya, berkisar antara 5 sampai 12 ya. Kemudian sulit berubah bentuk. ya, kalau sudah mengeras sulit berubah bentuk, ya. Nah, itu dia punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi materi yang kemarin itu pendahuluan untuk materi beton ya. Jadi karena beton mempunyai sifat kuat tekan yang lebih tinggi, kemudian kuat tarik yang lemah, maka dipadukan dengan tulangan ya, tulangan baja sehingga menjadi beton. Nah, hari ini kita akan lanjut pada materi pokok bahasan kedua ya. Kita akan masuk pada materi pokok bahasan kedua, yaitu penampang persegi tulangan tunggal ya. Hari ini kita mulai dengan penampang persegi tulangan tunggal ya. Jadi berdasarkan karakteristik dari beton yang kuat terhadap tekan dan lemah terhadap tarik, sehingga dipadukan dengan tulangan baja sehingga menjadi beton bertulang ya. Jadi tulangan itu diberikan di daerah tarik ya, di daerah tarik ya. Jadi kalau untuk balok itu dia lentur di daerah tarik ya. Nah, jadi kita punya materi pembelajaran di pokok bahasan kedua hari ini, yaitu perilaku penampang persegi ya. Perilaku penampang persegi, keruntuhan balok, desain balok bertulangan tunggal ya. Nah, jadi 3 pokok bahasan yang kita akan pelajari di kesempatan ini, yaitu perilaku penampang persegi ya. Nah, jadi dari pokok bahasan yang kita belajar di hari ini, yang diharapkan dari saudara-saudara yaitu mampu menjelaskan perilaku penampang persegi, kemudian dapat menjelaskan keruntuhan balok beton, kemudian dapat mendesain balok bertulangan tunggal. Nah,
jadi itu yang diharapkan pada hari ini ketika kita mempelajari balok persegi tulangan tunggal ya. Nah, jadi berdasarkan materi kemarin ada beberapa hal ya yang menjadi perilaku penambang persegi. Ada asumsi-asumsi yang digunakan dalam menetapkan perilaku penambang persegi ya. Yang pertama, distribusi regalan yang linier. Asumsi ini berdasarkan hipotesis Bernoulli, yaitu penambang yang datar sebelum mengalami lentur akan tetap datar dan tegak lurus terhadap suhu netral setelah mengalami lentur. Kemudian regangan pada baja dan beton di sekitarnya sama sebelum letak pada beton atau lele pada baja. Ini asumsi-asumsi ya. Kemudian seperti yang minggu kemarin, karakteristik dari beton lemah terhadap tarik, beton akan retak pada taraf pembebanan kecil ya. Jadi berkisar rata-rata 10% dari kekuatan tekannya. Akibatnya bagian beton yang mengalami tarik pada penambang diabaikan dalam perhitungan analisis dan desain. Juga tulangan tarik yang ada dianggap memikul gaya tarik tersebut ya. Jadi kalau penambang beton ya ini ya, sebagai penambang beton, maka ketika dianalisa bahwa yang nantinya memikul gaya tekan itu adalah beton ya. Nah, jadi tegangan tekan dipikul oleh beton, tegangan tariknya dipikul oleh baja. Walaupun beton mempunyai nilai tegangan tekan yang rendah, ada ya, ada bukan berarti nol, tetapi diabaikan. Yang memikul tegangan tarik ya, tegangan tarik adalah baja ya. Nah, asumsi yang tersebut dengan pendekatan teori balok tegangan segi 4 ekivalen yang diusulkan oleh Whitney pada gambar 4 ya, dengan menggunakan semua asumsi regangan beton dan regangan tulangan baja dapat menghitung gaya tarik dan gaya tekan ya. Jadi di gambarnya ada untuk gaya tarik dipikul oleh baja ya, tulangan baja, sedangkan gaya tekan dipikul oleh beton ya, ini ya. Nah, jadi tulangan baja itu dia memikul gaya tarik, sedangkan beton memikul gaya tekan ya. Jadi itu pembagian tugas antara beton dan baja ya. Besarnya tulangan tarik yang dipikul oleh tulangan baja itu sebesar AS kali FY ya. Jadi AS itu adalah apa? AS itu luas tulangan baja ya. Jadi kalau baja ini luas tulangannya ya, AS ya, luas tulangan baja AS. Jadi besar gaya tarik baja itu didapat dari AS kali FY ya. Sedangkan besar tegangan tekan ya. Jadi untuk balok lentur itu bagian bawahnya adalah tarik, bagian atasnya adalah tekan ya. Jadi nanti dia punya grafiknya ya, grafik diagram tegangan ya. Nah, kalau ini diagram tegangan, nanti kita lihat lagi di sini ya, seperti yang pada saya punya PowerPoint ini ya. Ini tegangan tekan di bagian regangannya. Regangan yang bagian ini adalah regangan beton, sedangkan bagian sisi bawah ini adalah regangan baja ya. Kemudian di sini adalah diagram tegangan, ini diagram tegangan ya. Jadi diagram tegangannya ini adalah diagram tegangan aktual ya, aktual. Kemudian ini adalah blok tegangan ekivalen. Jadi di ekivalen atau disamakan ya. Jadi hasil tegangan blok aktual sama dengan balok persegi ekivalen ya. Nah, besarnya adalah C ya.
Jadi C ini besarnya adalah luas blok tegangan tekan ekivalen dikalikan dengan lebar penampang ya. Jadi kalau tadi untuk gaya tarik banyak didapat dari apa tadi? AS kali Y. Sedangkan luas besar daya tekan beton didapat dari Luas kali penampang. ya luas penampang blok tegangan tekan ekivalen dikalikan dengan lebar penampang ya. Oke, jadi besarnya ini luas blok tegangan tekan ekivalen bagian lebarnya adalah 0,85 F aksen C ya. Kemudian tingginya ini adalah A ya. Nah, ini tingginya adalah A. Sehingga kalau luasnya sama dengan luasnya itu lebar kali tinggi ya. Lebarnya 0,85 F aksen C kali dengan tinggi blok tegangan tekannya A. Kemudian dikalikan dengan lebar penampang B ya. Oke, jadi untuk gaya tekan sama dengan 0,85 F aksen C kali dengan A kali B. Kemudian untuk tarik didapat dari AS kali FY ya. Nah, ini simbol-simbol ya yang penting ya untuk penampang persegi itu. Bagian bawahnya itu B, kemudian tingginya adalah A ya. Kemudian ada parameter penting. Di sini adalah tinggi efektif B ya. Jadi tinggi efektif itu dari sisi terluar daerah tekan sampai pada pusat pulangan tarik ya. Jadi itu yang namanya tinggi efektif. Bisa dipahami tinggi efektif? Bisa? Ya, jadi dari sisi terluar daerah tekan ya. Nah, ini yang diarsip ini daerah tekan ya. Daerah tekan, kemudian sisi terluar daerah tekan ini sampai pada pusat pulangan tarik yang namanya tinggi efektif ya. Jadi B itu lebar penampang, C jarak permukaan tekanan penampang atau garis netral ya. Ini ya, ini garis netral ya. Nah, tinggi garis netral di mana tegangannya sama dengan 0 ya. Itu yang disebut garis netral. Kemudian AS itu apa? Luas pulangan longitudinal tarik. F aksen C adalah kuat tekan beton, FY adalah kuat dari tulangan ya. A sama dengan jadi untuk daya tarik itu didapat dari AS kali FY. Gaya tekan beton didapat dari luas apa? Blok tegangan tekan dikali dengan lebar penampang. Ya, jadi kalau luas blok tegangan tekan itu yang ini ya. Ini luas blok tegangan tekannya. Sisi atasnya adalah 0,85 ya. 0,85 F aksen C. Kemudian tinggi blok tegangan tekan itu adalah A ya. Ini adalah A ya. Nah, ini A. Kemudian dikalikan dengan lebar penampang. Lebar penampangnya itu B. Sehingga dengan demikian kita bisa mencari nilai A tinggi penampangnya. Jadi sigma horizontal ya. Jadi kalau ini dia punya blok tegangan ya, blok tegangan tekan di sini. Ini 0,85 F aksen C ya. Sesuai dengan apa? Keruntuhan beton ya. Ini adalah A. Jadi ini adalah CC ya. CC atau gaya tekan beton ya. Ini adalah gaya tarik ya. Jadi ada sigma horizontal sama dengan 0, sehingga dengan demikian gaya tekan sama dengan gaya tarik ya. Jadi gaya tekan sama dengan berapa?
0,85 F aksen C kali A kali B sama dengan T AS kali FY. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapat nilai A F aksen C kali B ya. Nah, ini parameter ini yang didapat ya. Bisa ya? Nilai A sama dengan AS kali FY dibagi dengan 0,85 F aksen C kali B ya. Buat momen rencana ya. Jadi momen rencana yang disediakan penampang itu ya. Ini ya. Ini momen rencananya, ada open moment. Open momennya, open moment di sini bisa didapat dari, kalau ini nilainya set ya. Ini bisa gaya tekan kali set atau gaya tarik kali set ya. Set itu adalah lengan momen antara gaya tekan dan gaya tarik ya. Berapa besarnya nilai lengan momen antara gaya tekan dan gaya tarik? Ini ya, dia punya lengan momen ini antara gaya tekan dan gaya tarik. Kalau ini nilainya adalah D, berarti ini A, berarti setnya sama dengan D dikurangi dengan A per 2. D dikurangi dengan A per 2. D dikurangi dengan A per 2 ya. D dikurangi A per 2 itu adalah lengan momen ya. Sehingga kita bisa mendapat nilai momen nominalnya ya. Momen nominal bisa didapat dari gaya tekan kali lengan momen atau gaya tarik kali lengan momen ya. Gaya tekan sama dengan 0,85 F aksen C kali A kali B. Gaya tarik sama dengan AS kali FY. Sehingga yang di sini uang momen rencana adalah gaya tarik kali lengan momen. Gaya tarik sebesar AS kali FY ini ya. AS kali FY dikalikan dengan lengan momen D kurang A per 2. Itu untuk gaya tarik. Sedangkan gaya tekan didapat dari besar gaya tekan yang ini. CC adalah 0,85 F aksen C kali A kali B ya. Nah, kemudian dikalikan dengan lengan momen adalah D kurang A per 2 ini ya. Lengan momen ini antara gaya tarik dan gaya tekan ya. Oke. Jadi untuk keperluan praktis terkadang dipakai DD atau set itu berkisar antara 0,80 sampai 0,90 dari nilai D. D atau tinggi efektif ya. Jadi dipakai kisaran antara 0,8 sampai 0,9 D ya. Oke. Nah, untuk perencanaan suatu struktur beton berulang, kita harus mengetahui dia punya karakteristik dari beton berulang ya. Karakteristik yang paling penting adalah dia punya keruntuhan balok ya. Keruntuhan balok beton berulang itu seperti apa? Ya, ini ada 3 tipe pola keruntuhan balok beton berulang ya. Berdasarkan gambar ya. Jadi beton bertulang itu selamanya garis netral. Garis netral itu dia sangat tergantung dari material penyusun beton, kemudian tergantung dari mutu beton yang tergantung dari material ya. Jadi dia tergantung dari komposisi pembentuk beton dan juga dari mutu baja. Kemudian jumlah luas ruangan ya. Jadi dia punya garis netral itu bisa berbeda antara beton yang mutu satu dengan yang lainnya. Jadi ini ada 3 pola keruntuhan, ada A, B, dan C ya. 3 pola keruntuhan beton
berpulang, balok beton berpulang. Kalau A itu yang namanya penampang under reinforce, ya. Kalau B itu penampang balance, ya. Kemudian yang C itu adalah penampang over reinforce, ya. Jadi penampang under itu kondisi apabila ruangan tarik yang dipakai pada balok kurang dari yang diperlukan untuk kondisi balance. Oke, ya. Jadi kondisinya ini ya, A, B, dan C, ya. Nah, jadi kalau kondisi A itu ketika under reinforce, berarti kalau under reinforce tegangannya mencapai tegangan lele duluan, ya. Nah, kemudian kalau kondisi balance berarti tegangan pada baja mencapai tegangan lele, kemudian beton mencapai tegangan hancur, ya. Tegangan beton, tegangan baja mencapai tegangan lele, beton mencapai tegangan hancur. Kemudian bagian C adalah dari sentral kondisi over reinforce. Kalau kondisi over reinforce berarti beton mengalami tegangan hancur lebih duluan daripada baja, ya. Nah, jadi yang direkomendasi dari SNI itu adalah under reinforce, ya. Untuk mencapai kondisi under reinforce, maka kita harus memeriksa rasio tulangannya. Nah, rasio tulangan seimbang, kemudian rasio yang menjadi acuan itu rasio seimbangnya. Jadi rasio maksimum itu 0,75 dari rasio dalam jalan seimbang, kemudian rasio minimum 1,4 FY. Ya, nah ini dia punya desain balok beton bertulangnya, langkah-langkah kerja untuk mendesain balok beton bertulangnya. Jadi kita input beban, kemudian asumsi tinggi penampang tentang defleksi, ya. Nah, ini dia punya asumsi, kemudian kita hitung momen desain luar rencana, momen ya, jadi momen perlu, ya, momen perlu akibat beban luar yang bekerja, ya. Nah, kemudian rasio izinnya, rasio izin itu rasio izin 0,5, rasio yang kita dapat itu kurang dari sama dengan 0,5 rasio, ya. Nah, kemudian dari persamaan yang ada kita bisa mendapat nilai AS, ya. Kemudian pilih tulangan, analisa penampang, kemudian selesai. Ya, ini contoh untuk perhitungan, ya. Perhitungan balok beton bertulang, ya. Jadi beban-beban yang ada kita menghitung dia punya momen yang bekerja, momen perlu, ya. Jadi kita merencanakan adalah momen rencana. Jadi momen rencana itu paling kurang lebih dari momen perlu, atau momen rencana lebih dari atau sama dengan momen perlu, ya. Momen rencana itu didapat dari faktor reduksi dikalikan dengan momen nominal harus lebih dari momen perlu, ya. Oke, sampai di sini ada masih belum paham atau gimana, bisa ditanyakan, bisa dipahami, kan? Nah, jadi ini dia punya diagram alir untuk perencanaan desain balok beton bertulang, ya. Dia punya desain, kemudian dia punya contoh perencanaan suatu balok beton bertulang, ya. Jadi kita merencanakan beton bertulang itu nanti kita memeriksa dia punya rasio tulangan, ya. Rasio tulangan yang ada itu harus lebih dari rasio minimum dan kurang dari rasio maksimum, ya. Nah, rasio maksimum ini adalah 0,75 rasio dalam keadaan seimbang. Rasio seimbang itu 0,85 beta 1 kali FC per FY per 600 tambah FY. Rasio minimum 1,4 FY. Sedangkan rasio yang kita dapat itu adalah AS per
Jadi ya. Jadi kalau rasio yang di sini yang kita dapat itu adalah luas lahan tulangan AS per B kali D ya. B adalah lebar penambang, D adalah tinggi. Ya. Oke, terima kasih. Kita punya pembahasan di hari ini boleh selesai dan ada tugas buat saudara ya yang nanti dikerjakan untuk merencanakan suatu penampang balok persegi ya. Yang pertama adalah tugas untuk mencari momen perlu ya, MU ya, karena kalau itu berarti tugas mencari momen perlu ya. Nah ini ya, dengan data perencanaannya sebagai berikut ya. Nah, Anda punya tugas untuk mencari momen perlu. Minggu depan kita akan bahas lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Siang.